Tapi kan Bila Zafi ya Indonesia Zafi. pun tak ada macam ditimpa batu yang ke muka gitu. Como Argentino Junior, que saca 7-8 jugadores o ha sacado 7-8 jugadores tan importantes para las selecciones, o mismo Vélez, River. Ya, seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia U20 baru saja membuat kejutan. Garuda Nusantara berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik dunia, yaitu Argentina U20. Ya, kedua tim ini bertanding di ajang bertajuk Share Earth on US Cup 2024. Tergabung dalam satu grup yang sama, kedua tim ini langsung bertemu di pertandingan pertama. Di laga kali ini, Timnas Indonesia U20 sebenarnya tertinggal lebih dahulu melalui gol Mirko Suarez di menit ke-38. Namun di babak kedua, anak asuh Indra Syafri itu berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1 berkat gol Kadek Ariel dan penalti Mauri Ananda. Timnas Indonesia U20 tidak hanya sekedar menang, tetapi juga menunjukkan penampilan yang ciamik. Hal ini terlihat di statistik-statistik yang dikeluarkan lapang bola terkait laga tersebut. Satu aspek yang mengejutkan dari laga ini adalah Timnas Indonesia mampu unggul dalam penguasaan bola melawan Argentina. Indonesia menguasai 63% bola sepanjang laga, unggul dari Argentina yang hanya mampu menguasai 37% bola sepanjang laga tersebut. Tidak hanya unggul dalam penguasaan bola, Timnas Indonesia juga tajam dalam menciptakan peluang. Di laga kali ini, Timnas Indonesia tercatat melepaskan 10 tembakan ke gawang Argentina, 3 tembakan mengenai sasaran, dan 2 menjadi gol. Sementara Argentina hanya melepaskan 7 tembakan dan 3 diantaranya mengenai sasaran dan 1 menjadi gol. Sementara itu, calon lawan Timnas Indonesia yaitu Thailand harus mengakui ketangguhan tuan rumah Korea Selatan. Ya, Korea Selatan berhasil mempermalukan Thailand dengan skor telak 4-1. Di sisi lain, kesuksesan Timnas Indonesia mengalahkan Argentina tak membuat pelatih Indra Syafri jumawa. Pelatih Timnas Indonesia U20 ini menyebut kemenangan tersebut merupakan berkah dari Tuhan. Indra menyebut timnya memang menunjukkan permainan yang bagus, namun ia menambahkan semua tak akan berarti bila tak ada restu dari Tuhan. Menurut Indra Syafri, timnya memang tampil bagus pada laga ini, namun Indra mengatakan para pemainnya masih bisa lebih bagus lagi dari laga kali ini. Karenanya terus doakan kami agar bisa memberi yang terbaik. Doakan saja agar kami bisa terus berkembang ke depannya. Kami yakin dengan doa dari seluruh pencinta sepak bola Indonesia, Tuhan akan terus memberi yang terbaik bagi kami. Memang secara statistik kita unggul, jadi bukan unggul skor saja, namun insya Allah kami bisa lebih berkembang lagi, ujar Indra Syafri. Ya, kemenangan ini tentunya membuat heboh negara-negara ASEAN. Media-media seperti Vietnam, Malaysia, hingga Thailand pun ikut menyoroti kemenangan bersejarah ini. Bagaimana tidak, tim yang dikalahkan Indonesia bukan tim macam ASEAN, melainkan timnas dengan ranking tertinggi di dunia, yaitu timnas Argentina. Tak heran jika kemenangan ini merupakan sebuah pencapaian paling memukau sepanjang sejarah. Ketangguhan timnas Indonesia sekarang memang bukan hanya di level kelompok umur saja, akan tetapi timnas senior juga sudah memberikan impact yang nyata. Bahkan tim seperti Vietnam yang dulu sangat sulit dikalahkan Indonesia saja, kini sudah mudah untuk ditaklukkan. Hal ini pula yang membuat legenda Malaysia Sapi Salih pun buka suara. Dia mengungkapkan jika timnas Indonesia sudah menunjukkan tajinya di level Asia. Sapi Salih tidak hanya memuji penampilan timnas Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga menyoroti beberapa pemain kunci. Saya harus mengakui timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerjasama tim yang mereka tunjukkan. Pemain menunjukkan ketangguhan yang luar biasa di lini depan. Kemampuan individunya untuk mengatasi pertahanan lawan dan menciptakan peluang adalah hal yang patut diacungi jempol, ungkap Safi Salih sebagaimana dikutip dari TV One. Pujian dari Safi Salih tidak hanya menjadi sorotan bagi timnas Indonesia, tetapi juga menunjukkan sikap sportivitas yang tinggi dari seorang legenda sepak bola regional. Saling menghargai antara pemain dan tim dari negara-negara tetangga merupakan langkah positif dalam memperkuat hubungan antara bangsa di dunia sepak bola.
Seperti yang kita tahu, PSSI belum mengumumkan skuad resmi timnas Indonesia untuk menjalani 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, klub-klub yang menjadi tempat bernaung para penggawa Garuda sudah melakukan hal itu. ADO Den Haag menjadi klub terbaru yang mengumumkan pemain mereka. Klub Liga level kedua Belanda itu menyebut Rafael Struijk mendapatkan surat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Selain Rafael Struijk, ada 3 pemain andalan ADO Den Haag yang lain yang juga mendapatkan panggilan dari timnas masing-masing. ADO Den Haag sendiri tampil cukup impresif di Eerste Divisi 2024-2025. Mereka belum terkalahkan setelah menjalani 3 pertandingan. ADO Den Haag meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Rafael Struijk dan kawan-kawan pun menduduki posisi ke-6 klasemen sementara dengan 5 poin. Rafael Struijk tampil 2 kali dari 3 pertandingan itu. Penyerang berusia 21 tahun itu masih menanti gol pertama di level klub musim ini. Rafael Struijk sejauh ini tercatat sudah memiliki 12 caps bersama timnas Indonesia. Namun Struijk masih belum mendapatkan gol pertamanya untuk Garuda. Meski demikian, peran Rafael Struijk tetap terasa penting, terutama kemampuannya dalam menempatkan posisi dan membuka peluang untuk pemain depan timnas Indonesia yang lain. Hal serupa juga diharapkan bisa kembali dihadirkan oleh Rafael Struijk saat memperkuat timnas Indonesia pada September mendatang. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam semakin menunjukkan tajinya usai membawa VOT FC menang 4-1 atas Sukhothai pada laga pekan keempat Liga Thailand. Asnawi Mangku Alam tampil sebagai starter dan bermain penuh pada laga yang berlangsung di Stadion Phat pada Selasa malam kemarin. Bertindak sebagai tuan rumah, VOT FC langsung mengambil inisiatif serangan dan lawan pun tak mampu berkutik. Asnawi yang bermain pula menunjukkan penampilan apik dan mampu menjaga pertahanan VOT FC dengan sangat baik. Pada musim ini, kesempatan tampil mantan pemain PSM Makassar tersebut semakin besar. Dalam 4 laga yang sudah dijalani VOT FC musim ini, pemain berusia 24 tahun tersebut selalu bermain. 2 pertandingan diantaranya bermain sebagai starter. Hal ini menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.